Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Maisyarah. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas UTS Hukum Perdata yang berjudul Ahli Waris Hukum Islam Pewaris dan Pewarisan. Hukum Islam atau secara terminologis bahasa Arab disebut syariat adalah tata aturan atau hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hambanya untuk diikuti baik menyangkut akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Syariat untuk diikuti tersebut merupakan suatu pesan menurut Al-Quran surat Al-Jathiyah ayat 18. Allah berfirman bahwa kemudian kami jadikanlah kamu berada di atas suatu syariat peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu diikuti oleh hawa nafsu orang yang tidak mengetahui. Berdasarkan ayat tersebut, ulama-ulama Islam memberi definisi syariat sebagai keseluruhan hukum yang diadakan Tuhan untuk hamba-hambanya dibawa oleh seorang nabi. Syariat kemudian terbagi menjadi dua himpunan hukum, yaitu hukum-hukum yang berhubung dengan tata cara pengadaan perbuatan tersebut sebagai hukum cabang dan amalan yang dipelajari dalam ilmu fikih, dan hukum-hukum pokok kepercayaan yang memuat cara mengadakan kepercayaan itu. 1. Pembahasan hukum waris Islam. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkenaan dengan peralihan hak atau kewajiban atas harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya. Terdapat beberapa istilah dalam pengaturan waris berdasarkan hukum Islam sebagai berikut. Waris yaitu orang yang berhak menerima warisan. Orang tersebut mendapatkan hak waris atas hubungan perkawinan atau hubungan darah. Yang kedua, muwaris adalah orang yang mewariskan benda peninggalannya dikarenakan orang tersebut meninggal dunia, baik secara hakiki atau berdasarkan putusan pengadilan dalam hal orang yang hilang dan tidak diketahui kabar beritanya dan domisilinya. Yang ketiga, tirkah artinya keseluruhan harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil sebagian untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Yang keempat, al-irsh, yakni harta warisan yang akan segera dibagikan ahli waris sesudah diambil sebagiannya untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat. Yang kelima, warasah, merupakan harta warisan yang telah diterima masing-masing ahli waris. Hukum waris tidak hanya diatur dalam ketentuan hukum Islam, melainkan pula terdapat pengaturannya tersendiri berdasarkan hukum barat pada kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHP dan hukum adat. Perihal waris yang dibahas dari perspektif hukum Islam disebut pula hukum mewaris yang tergolong keadaan ilmu faraid. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz, kata faraid merupakan bentuk majemuk dari faridah yang artinya difardukan, kepastian. Sedangkan menurut syarah dalam hubungan di sini bagian yang ditentukan untuk ahli waris. Pengertian waris. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak, kepemilikan harta, peninggalan tirkah. Pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing. Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah hukum kewarisan. Menggunakan istilah hukum warisan, Al-Ziran menggunakan hukum waris dan lain sebagainya. Syarat dan rukun waris. Syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syar'i di luar hukum yang ketidakadaannya menyebabkan ketiadaan suatu hukum. Sedangkan rukun adalah unsur yang merupakan bagian dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut.
Syarat-syarat kewarisan adalah matinya orang yang mewarisikan. Yang kedua, hidupnya ahli waris di saat kematian mewaris dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Hak ahli waris, hak yang dimiliki seseorang ahli waris yaitu hak kepemilikan warisan. Peninggalan pewaris warisan tersebut dapat berupa barang, hutang, maupun piutang yang didapatkan oleh ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun wasiat dari pewaris. Dalam hal kepemilikan warisan, seorang ahli menurut hukum Islam tidak boleh melakukan penolakan terhadap warisan yang diterimanya kecuali ahli tersebut meninggal atau berpindah agama. Tiga, kontekstualisasi waris Islam dalam masyarakat Indonesia. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat yang memeluk atau mempercayai ajaran agama Islam. Dalam hal ini termasuk pula urusan mengenai pewaris. Hukum Islam mulai hidup di tengah masyarakat sejak adanya interaksi masyarakat adat Indonesia dengan pedagang-pedagang yang berasal dari Jazirah Arab. Kesimpulannya, hukum Islam memberi pengaturan mengenai pewarisan kepada para penganutnya seputar asas-asas pewarisan, syarat dan rukun waris, dan suatu klasifikasi ahli waris menyangkut hak, kewajiban dan penghalang ahli waris untuk mendapatkan warisan yang bersumber dari ayat-ayat Al-Quran, riwayat hadis Rasulullah, ijma dan ijtihad. Yang kedua, kontekstualisasi hukum Islam pada masyarakat Indonesia merupakan suatu pilihan hukum bagi masyarakat terkait permasalahan pewarisan harta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk mengerjakan tugas UTS. Tugas UTS mata kuliah hukum perdata, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.